Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Putu Danayasa, tentu dalam channel Suluh Hindu Sultra. Hari ini kita berada cukup jauh dari Sulawesi Tenggara. Hari ini kita berada di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Kebetulan hari ini kita mengikuti salah satu kegiatan penyuluh. Dan hari ini, kalau biasanya di channel Suluh Hindu Sultra hanya orangnya itu saja. Jadi yang mengisi itu cuma beberapa penyuluh yang berada di Sulawesi Tenggara. Hari ini di channel Suluh Hindu Sultra hadir Ketua Pokjaluh Agama Hindu Indonesia. Swastiastu. Swastiastu di Ganteng. Perkenalan dulu nih Nomangko. Mungkin teman-teman terutama umat Hindu yang ada di Sulawesi Tenggara, mungkin di rumahku kan baru satu kali nih ke Sultra. Iya, betul. Ya, dan belum semua dapat dikunjungi dengan waktu yang singkat itu. Mungkin boleh perkenalan dulu. Iya, semua. Om Swastiastu, pemirsa Suluh Hindu Sulawesi Tenggara yang berbahagia. Titiang Wayan Sudarma, Ketua Umum Kelompok Kerja Penyuluh Agama Indonesia periode 2020-2025. Niki mode misioner. Titiang berasal dari desa kecil, desa Kedisan di pinggir Danau Batur di Kintamani. Jadi udaranya cukup dingin. Demikian, saat ini Tiang bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Bangli. Iya, betul. Ketua Pokjaluh kita, ini Ketua Pokjaluh Hindu Indonesia, lebih akrab dipanggil Mangkudanu. Kan Gendan. Jadi hari ini kita mau ngobrol sedikit tentang Pokjaluh nih. Iya, terus. Karena mungkin sampai hari ini juga teman-teman, apalagi penyuluh yang baru ya, termasuk saya pribadi juga, belum tahu nih sebenarnya kapan ada Pokjaluh ini muncul. Apakah sudah lama atau mungkin baru berapa tahun ini munculnya? Ya. Betul. Ya, terima kasih. Sesungguhnya kalau lihat dari personalnya penyuluh itu kan, jadi jabatan fungsional penyuluh itu sudah ada sejak tahun 1999 pertama ya. Jadi itu juga sebagian besar itu alih fungsi. Yeah. Dari struktural, dari guru, kemudian jadi penyuluh. Dulu namanya PPL, jadi juru penerang, juru penerang agama namanya dulu. Kemudian tahun 99 ada jabatan fungsional tertentu, yaitu rumpun penyuluh agama. Tidak hanya Hindu tapi juga penyuluh agama yang lain, semua agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Nah, itu secara peraturan. Namun kelompok kerja penyuluh agama Hindu. Indonesia gitu. Saya kebetulan menjadi penyuluh tuh dari tahun 2003. Dan Pokjaluh Agama Indonesia baru terbentuk di masa Covid tahun 2020. Jauh sekali. Jadi saya jadi penyuluh dari 2003 sampai 2020, kita tuh ya nggak punya organisasi. Jadi jalan masing-masing. Jadi penyuluh itu antara tan gitu. Ada dan tiada. Ya, ada dan tiada, cara mayo-mayo. Iya, gitu. iya. Bahkan sering kemudian pada masa-masa itu sudah dipersamakan dengan parisade. Jadi tidak dikenal penyuluhnya tapi parisadenya atau mungkin yang lainnya. Nah, kemudian pada tahun 2020 ya masih suasana Covid. Waktu itu kalau nggak salah Pak Dirjennya Mas Triandoko Seto, jadi kita memberanikan diri untuk berkumpul walaupun waktu itu lewat Zoom karena memang nggak mungkin kan lewat offline. Akhirnya kita membentuk Pokjaluh itu secara online pada di bulan Desember 2020. Urgensinya apa waktu itu? Urgensinya adalah kenapa bisa sampai tercetus jadi ada kelompok kerja penyuluh itu? Urgensinya adalah karena penyuluh itu dibilang sudah bekerja tapi tidak pernah ada rekodnya. Oh iya. Jadi tidak ada pernah jejak hasil pekerjaannya. Tidak ada yang ngumpulin, walaupun kita tahu penyuluh pada saat itu kan pasti sudah bekerja dan dikumpulkan ke masing-masing satker di mana mereka bertugas. Nah, Pak Dirjen pada saat itu menginginkan bahwa Pokjaluh ini kinerjanya harus terrecord, kemudian terpublikasikan dan kemudian agar orang tahu bahwa penyuluh ini ada.
kebetulan kan kita tahu ya penyuluh kan menjadi salah satu ya pada saat itu kan corongnya kementerian lah, kemudian ujung tombaknya kementerian dan lain sebagainya. Jadi urgensinya karena itu. Jadi Pak Dirjen melihat bahwa penyuluh kinerjanya tidak terrecord dengan baik. Tidak tercatat dengan baik lah Tidak tercatat dengan baik. Tidak. Administrasinya juga kemudian masih lemah pada saat itu. Bayangkan ketika kita dibentuk, kita belum punya juknis dan lain sebagainya. Itu benar-benar mulai dari awal tuh di tahun 2020 itu. Langsung kita penyuluh nanti materinya, penyuluhnya apa, kita belum punya kurikulum, kita belum dan sebagainya. Ya, jadi baru berangkatnya 2020. 2020 berarti baru 5 tahun. Dan Mangkunarno yang menahkodai sejak 2020 itu. Jadi kebetulan lewat Zoom itu ya, sebenarnya saya waktu saat itu tidak ada kepikiran jadi ketua Pok Jalo. Hanya karena itu diundangnya untuk baca doa. Ternyata nyantol. Nggak tahu gimana. Jadi teman-teman ya lewat Zoom itu kemudian ya mempercayakan kelompok kerja penyuluh ini dibentuk kepada saya saat itu untuk ngayah sebenarnya. Jadi ini organisasi profesi ya yang kemudian kita ngayah di dalamnya. Ya, jadi kisah luar biasa. Jadi sudah 5 tahun kurang lebih berjalan. Dan hari ini kita melaksanakan Mahasabo yang kedua. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol masalah Mahasabo, semenjak kan rumahku sudah dari 2003 nih jadi penyuluh. Tapi karena kita punya organisasi baru di 2020, sejauh ini program-program yang cukup menonjol yang kita lakukan ini apa saja dari teman-teman Pokjalo Pusat terutama mengkoordinir penyuluh-penyuluh di masing-masing daerah? Yang pasti kan kita di kelompok kerja penyuluh Indonesia kan diajak oleh orang tua kita, dalam hal ini adalah Kasubdit Penyuluhan, untuk kemudian mengakselerasi program-program prioritas kementerian. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian yang kita sering dilibatkan oleh Kasubdit adalah menyusun beberapa peraturan juknis yang memang diperlukan oleh penyuluh, misalnya juknis tentang penyuluh, kemudian juknis tentang RBKS, moderasi beragama, keluarga sukinah, kemudian konten media sosial dan lain sebagainya. Jadi kita secara organisasi kita banyak dilibatkan oleh direktorat untuk menyusun beberapa peraturan yang terkait dengan dunia penyuluhan. Samping juga kita ya dari awal terbentuknya kemudian kita dilibatkan aktif. Contoh misalnya bagaimana kemudian agar teman-teman penyuluh yang non PNS tadinya memperjuangkan mereka sampai saat ini ada P3K. Dan sebagainya. Kita dilibatkan untuk menyusun rumusan-rumusan soal-soal yang akan nanti dijadikan sebagai bahan ujian oleh BKN dan sebagainya. Jadi secara umum itu, namun demikian ya kita juga semenjak dibentuk tahun 2020 kita juga menggerakkan teman-teman penyuluh yang ada di daerah baik provinsi maupun kota kabupaten untuk berhimpun membuat organisasi yang sama. Mulai dari memilih kata suluh Hindu itu kita pilih, membuat maskot, logo dan lain sebagainya, mendesiminasikan itu di awal tahun karena walaupun masih COVID, kita mengajak agar teman-teman penyuluh yang lain juga bergerak untuk membuat organisasi ini dari tingkat provinsi sampai di kota kabupaten Astungkare. Ya sampai saat ini kita lihat yang hampir seluruh penyuluh agama Hindu yang ada di provinsi maupun kota kabupaten sudah ada organisasinya. Walaupun memang ada yang beberapa masih bergabung karena ketersediaan SDM penyuluh yang ada di beberapa wilayah belum memadai. Kemudian yang berikutnya yang paling monumental ya semenjak kami dibentuk 2020 adalah 2021 kita nggak punya anggaran, tiba-tiba di Bali terguncang gempa besar kan. Ya, saat itulah kemudian kita dari seluruh penyuluh bahu-membahu untuk melakukan gerakan kemanusiaan waktu itu. Ya kita melakukan ya walaupun sedikit kita menyumbang sembako untuk dua kabupaten ya Karangasem dan Bangli pada saat itu. Dan Astungkare gitu juga berjalan dengan baik di tengah suasana Covid. Ada juga kita membangun bedah rumah juga pada 2021 itu. Walaupun dengan kondisi yang memang waktu itu memang ya baru mulai gitu, tapi
semangat spirit teman-teman penyuluh di daerah yang luar biasa untuk kita organisasi ini terperani. Yang paling banyak kita lakukan di Pokjaluh Indonesia itu adalah tentunya adalah melakukan atau mandatori kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Jadi karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan oleh penyuluh agama ini adalah cerminan dari program-program yang memang dirancang oleh, mungkin terlepas dari program yang sudah ada dirancang oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Saya kira itu. Niki, jadi kalau kita ngobrol masalah penyuluh, apalagi sejak COVID ya. Sejak COVID kan aktivitas kita banyak nih di sosial media. Betul. Jadi kita Zoom banyak, kemudian kegiatan mulai dari sana harus terpublikasi. Tantangan untuk teman-teman penyuluh nih. Karena masih banyak teman-teman penyuluh ini yang mungkin belum terlalu melek digital. Bahkan untuk berfoto saja malas itu kadang. Padahal di satu sisi pelaporannya mungkin bisa terdokumentasi dengan digitalisasi itu. Betul, jadi kondisi real yang kita hadapi di penyuluh kan kita tidak bisa menutup diri bahwa penyuluh kita kan lintas generasi. Ya. Jadi ada yang generasi saya ini kan termasuk generasi kolonial. Kalau biasanya ini generasi milenial kan beda. Ya. Jadi speknya ini beda nih. Jadi kalau kami speknya ini Pentium 4 ini sudah turbo kan gitu. Jadi barangkali posisi itu yang mungkin menjadi salah satu penyebab tidak secara merata kemudian penyuluh agama Hindu saat ini kemudian cakap ada di media sosial. Walaupun mungkin sudah melakukan kegiatan-kegiatan tapi mungkin ada yang masih sederhana, ada yang memang sudah lebih canggih dan sebagainya. Tapi saya yakin teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia sudah berkinerja karena itu menjadi tuntutan satkernya kan bagaimanapun juga walaupun mungkin belum terpublikasikan. Memang sampai saat ini contoh kita di Pokjaluh Indonesia itu kita punya portal, ada YouTube, Twitter, hampir semua platform media sosialnya kita miliki. Tetapi kemudian yang mengirimkan dokumentasi, ide-ide kreatifnya, hasil kajiannya, hasil tulisannya itu masih minim. Kalau penyuluh sekarang berapa nih? Penyuluh sekarang kita 400-an. Padahal 400-an. 400-an. Ya, seandainya satu orang itu satu saja. Itu udah luar biasa. Iya. Tapi saya juga memiliki pandangan berbeda. Karena saya juga lihat masing-masing satker juga punya tuntutan untuk penyuluh. Akhirnya mereka mempublikasikan hasil karyanya lewat satkernya masing-masing. Itu jadi sebenarnya sih nggak ada masalah gitu ya. Yang penting hasil karya mereka sudah terpublikasikan entah melalui portal kemenag.go.id maupun satkernya masing-masing atau mungkin melalui platform kelompok kerja penyuluh yang ada di provinsi maupun kota kabupaten. Nah, karena memang sekarang pun sudah mulai banyak terbentuk di masing-masing kabupaten, provinsi sudah mulai eksis. Betul. Ya. Bahkan saya melihat ada beberapa platform media sosialnya penyuluh itu yang pure dan gininya luar biasa. Sudah banyak lah yang bahkan mungkin sudah ada yang dimonetasi. Langsung karya lah nanti. Nah, kalau kita ngomong masalah kinerja penyuluh nih, Mangku. Tentu kalau di lapangan kan kita nggak bisa terlepas dengan kolaborasi lembaga-lembaga. Ya. Kalau kita kan mungkin ada Parisade, bahkan organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan. Nah, sejauh ini kolaborasi penyuluh itu sudah sejauh mana? Atau jangan sampai jalan sendiri-sendiri, Parisade lakukan pembinaan sendiri, kita juga lakukan pembinaan sendiri. Baik, saya kira ini menjadi persoalan kita di Hindu. Ya. Jadi saya menyadari ya kita banyak organisasi keagamaan. Anggaplah yang paling besar Parisade. Di Bali ada MDA, ada Parisade. Kan. Ya, belum lagi organisasi yang lain ada Prajaniti. Bahkan yang sejenis penyuluh ada. Misalnya LDD. Lembaga Dharma Duta kan. Ada BPH, Badan Penyiaran Hindu. Yang ambil serumpun dengan Hindu, dengan Pokjaluh. Kalau organisasi yang lain misalnya kayak Prada, KMHDI, Prajaniti, kemudian yang lainnya mungkin agak berbeda dimensi pekerjaannya. Tapi yang berdekatan nih ada LDD, ada BPH. Sampai saat ini ya kita masih jalan sendiri-sendiri. Ya ini saya kira menjadi PR kita bersama-sama. Padahal objek yang kita bina itu adalah umat yang sama. Gitu. Saya berharap ke depannya jadi organisasi indukan kita yaitu Parisade gitu ya bisa meramu mengelaborasi semua lembaga-lembaga
keagamaan yang ada, termasuk kelompok kerja penyuluh agama Indonesia yang memang bernaung di bawah Kementerian Agama untuk bisa melakukan pembinaan yang lebih intensif. Gitu. Jadi artinya kinerjanya penyuluh sebenarnya adalah juga merupakan pengejawantahan program kerjanya Parisade. Nah, sampai saat ini kan belum ada nih integrasi program kerja antara kementerian dengan Parisade misalnya. Kan belum ada nih, belum pernah ada belum pernah ada dialog program antara programnya direktorat dan Parisade. Nah, saya kira ini menjadi penting gitu. Sehingga nanti apapun yang menjadi programnya lembaga-lembaga keagamaan, apapun yang menjadi programnya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, itulah yang harus di breakdown oleh lembaga-lembaga keagamaan yang ada di. Jadi sejalan sehingga ketika kita ingin mencapai satu visi, misalnya visi yang ingin dicapai oleh umat Hindu, Moksartam Jagadita Yaceti Dharma gitu misalnya, ya kita kan semuanya mengarah ke sana. Kenapa kita jalan sendiri? Gitu. Ya itu. Sehingga nanti bisa di breakdown, misalnya penyuluh agama Hindu untuk menuju Moksartam Jagadita Yaceti Dharma, bagian yang mananya yang diambil, Prajaniti bagian yang mananya, LDD yang mananya, BPH yang mananya. Mungkin kan cara nasi campur nih, ya semua mengambil pekerjaan yang sama, tapi ya kita nggak bekerja tuntas. Ya, jadi tidak maksimal juga. Tidak maksimal. Harapan saya ke depan ya kita bisa kolaborasi, dialog, program dan lain sebagainya. Saya kira itu akan sangat menarik sekali. Ya, jadi ini harapan kita bersama sebenarnya, karena tujuan kita sama. Ya kenapa kita harus jalan sendiri-sendiri? Toh kalau kita bisa jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih maksimal kan? Betul. Artinya kalau ada satu persoalan yang dihadapi oleh umat, kemudian banyak orang yang kemudian memberikan insight di dalamnya, saya kira akan lebih mudah ditangani. Jadi jalan keluarnya bisa lebih mudah kita temukan dari masalah-masalah yang ada. Oke, jadi semeton umat Hindu dimanapun berada, hari ini kita sudah ngobrol banyak. Nah terakhir kita ngobrol karena hari ini adalah kegiatan Mahasabha. Betul. Ya, niki artinya pergantian pengurus baru. Salah satunya. Selain mungkin ada pelaporan dari apa yang sudah dilakukan selama 5 tahun kemarin, harapannya nih Mangku untuk pengurus ke depan, ya. Bagaimana harapan Mangku Danu selaku ketua saat ini kepada nanti mungkin yang terpilih nanti membawa arah Pokjaluh ini seperti apa? Ya, kemana nanti arahnya supaya kita semakin maksimal hasilnya? Mungkin satu ya harapan saya selama mengurus selama 5 tahun ini barangkali memang belum bisa bekerja secara maksimal. Ya artinya bukan mengatakan karena nggak ada anggaran, tapi memang kondisi realnya demikian. Kami merasa belum bisa melayani semua umat yang ada di seluruh Indonesia. Tapi tetap berharap bahwa ke depan siapapun yang menjadi pengurus kelompok kerja penyuluh Indonesia, paling tidak sesuai dengan spirit kita hari ini adalah menjadi penyuluh itu cerdas untuk melayani umat. Dalam artian bahwa kita menyadari bahwa tingkat literasi umat kita juga masih tertinggal jauh. Maka penyuluh sebagai pemegang obor daripada literasi itulah yang kemudian harus lebih banyak meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya di tengah-tengah umat. Ya. Saya kira itu. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting karena kita ingin menguatkan literasi umat. Ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri apa yang disampaikan oleh Mangku Danu tadi, bahwa kondisi umat kita secara literasi keagamaan memang masih cukup jauh dari apa yang kita harapkan. Ya, jadi bahkan hal-hal sederhana pun mungkin masih menjadi pertanyaan yang belum bisa dijawab. Oke, suksema nih Mang. Sami-sami Titi. Jadi hari ini di tengah agenda kita sempat ngobrol ya, di tengah rangkaian kegiatan Mahasabha kedua. Ya, jadi semoga apa yang disampaikan oleh Mangku Danu dan harapan kita bersama, peran penyuluh ke depan semakin maksimal sehingga benar-benar umat yang berada di seluruh wilayah Indonesia bisa mendapatkan pembinaan sehingga tadi permasalahan kunci kita terkait literasi keagamaan bisa tuntas. Betul. Dan tentu ini tidak mungkin bisa kita selesaikan dengan kerja penyuluh saja, bahwa memang harus ada kolaborasi dari semua lembaga yang ada. Jadi terima kasih kepada seluruh pemirsa. Semoga bincang-bincang santai kita hari ini bisa bermanfaat untuk umat Hindu dimanapun berada. Matur suksema, kita tutup sama-sama dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.